Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel di Azza Vlog. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, baik. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang perbandingan ketiga motor. Motor apa itu? Yaitu Suzuki GSX R 150, Yamaha R15 V3 dan Honda CBR 150. Nah, aku mau bahas dari apa dulu ya? Mungkin dari desain dulu ya. Dan kebetulan motor aku juga GSX sih. Kenapa aku beli motor GSX? Karena desainnya sih aku lebih suka karena desainnya itu racing look. Dari GSX dulu deh. Ya, dari GSX. Untuk GSX itu desainnya itu jadi racing look banget menurut aku, apalagi kalau misalkan spakbornya dicopot gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di acara atau ajang road race gitu ya, di sirkuit yang versi balapnya gitu. Itu keren banget menurut aku, jadi racing look banget. Jadi aku lebih suka yang racing look gitu. Dan desainnya itu ngalir, GSX itu dari depan ke belakang tuh ngalir dan tidak terlalu banyak lekukan. Lekukannya itu pas dan juga tidak kaku, jadi itu dari segi desainnya. Terus untuk R15 V3 itu aku suka juga. R15 V3 itu moge look ya. Kalau GSX itu racing look, kalau R15 V3 moge look. Bagus juga R15 V3 dan udah ganteng lah gitu ya. Tidak perlu banyak modif-modifan. Paling kalau bagi aku sendiri gitu, untuk modif itu cukup windshield, pro guard, terus sama dikasih pemanis di pelek gitu ya. Boleh dicat atau mungkin dikasih stiker gitu, kasih sedikit pemanis. Sama spakbor belakang ganti sama TLTD. Udah sih, itu aja udah cukup menurut aku ya untuk mengemodif R15 V3 itu. Termasuk GSX juga cukup windshield, tambahin pro guard, dikasih pemanis di velg atau di bodinya gitu. Velg bisa dicat atau dikasih stiker, dan spakbor belakang dicopot diganti sama TLTD. Itu udah cukup menurut aku. Nggak perlu banyak modifikasi sih. Itu aja udah keren menurut aku. Terus untuk CBR ya, CBR. Nah, untuk CBR ini, CBR 150 aku kurang suka sih. Kurang sukanya itu apa ya? Jadi terlalu banyak lekukan gitu. Terlalu banyak lekukan dan lekukannya itu tajam. Jadi seolah-olah kesannya tuh kaku gitu. Kalau GSX kan tidak terlalu banyak lekukan ada tapi lekukannya itu enggak tajam, jadi kelihatan ngalir gitu, kelihatan gimana ya, enggak kaku. R15 ya lekukannya ya enggak kaku banget, jadi dia itu medium ya, beratkan pertengahan gitu. Kalau pertengahan di antara GSX dan CBR. Kalau CBR itu lekukannya banyak dan kaku banget gitu, maksudnya lekukannya itu tajam gitu dan banyak. Udah gitu biasanya dikasih biasanya motifnya itu terlalu rame menurut aku. Jadi warnanya itu terlalu rame, udah lekukannya banyak, warnanya terlalu rame, jadi kesannya tuh gimana gitu. Aku kurang sukanya itu di CBR tuh kayak gitu. Sama spionnya juga, kalau ditekuk itu dia itu lurus kayak gitu, gimana gitu ya bentuknya. Kalau misalkan spion CBR ditekuk. Terus apa lagi ya? Itu dari segi desain. GSX aku suka banget karena racing look, makanya aku pilih GSX. Terus untuk R15 V3 aku juga suka moge look, tapi karena aku lebih suka yang racing look daripada moge look, jadi aku pilih GSX gitu, racing look. Dan juga sesuai sih gitu,
dengan bobot atau berat badan aku. Jadi aku orangnya kurus, jadi lebih cocok pakai GSX juga itu. Tapi R15 juga bagus, dia mau geluk juga. Kalau CBR memang aku jujur kurang suka gitu, karena terlalu banyak lekukannya itu. Kalau CBR aku sukanya tuh justru yang 250. Untuk yang kelas 250 aku sukanya CBR 250. Itu bagus menurut aku. Untuk saat ini sih yang kelas 250 belum ada yang aku suka kecuali ini CBR gitu. CBR 250 secara desain ya aku menilainya gitu. CBR 250 aku sebenarnya nunggu yang dari Suzuki, tapi gak tahu keluarnya kapan gitu. Kapan mau produksi yang 250. Itu dari segi desain. Terus dari apa lagi ya? Dari performa mesin mungkin ya. Dari performa mesin. Aku juga pilih GSX itu sebelumnya udah mempertimbangkan matang-matang gitu ya. Nggak asal beli motor, aku juga lihat nih motornya secara desain dulu pasti yang pertama. Oke, secara desain aku suka, racing look banget. Aku juga penasaran kan gitu, ingin mendapatkan yang terbaik. Ibaratkan aku cari di YouTube, ternyata udah banyak tuh video-video drag gitu ya kan, GSX diadu sama R15 sama CBR. Ternyata GSX itu paling kenceng gitu. Ini bukan berarti buat apa pengen motor kencang buat balapan ya, tapi ya kita pengen dong dapet yang terbaik gitu. Makanya aku pengen tahu performa mesinnya. Ternyata GSX itu paling unggul gitu dari segi top speed ya. Ada yang bilang kalau bawahan GSX itu atau tarikan bawahnya itu lemot. Ada yang bilang kayak gitu. Kalau menurut aku sendiri sih sebagai pemakai GSX, menurut aku sama aja ya. Bawahannya enggak lemot kok. Kalaupun bisa dibilang lemot, tapi enggak beda jauh sama yang lain. Maksudnya, jadi dibilang lemot itu kalau misalkan kita tidak bisa mengatur ketinggian RPM gitu. RPM-nya enggak bisa ngatur RPM. Misal kita di gigi 5 misalkan kan, lagi kencang, terus ada tikungan kita ngerem. Nah, kita harus bisa menyesuaikan aja gitu. Ketika ngerem terus pas ngegas lagi tuh kita harus nurunin gigi berapa kali, 1 kali atau 2 kali, sehingga RPM-nya itu bisa terjaga. Karena RPM-nya itu kalau mau tarikannya tetap ada, nggak ngempos atau nggak lemot, minimal di 7.000 ke atas lah. RPM-nya itu harus dijaga di antara 7.000 ke atas. Makanya ketika ngerem terus pas jalan lagi itu kita harus bisa memperkirakan kira-kira ini gigi diturunin berapa kali, 1 kali cukup atau perlu 2 kali. Misalkan dari gigi 5 diturunin ke gigi 4, atau dari gigi 5 turunin ke gigi 4 terus turunin lagi ke gigi 3 gitu. Nah, jadi gitu. Harus bisa menyesuaikan gigi dan RPM-nya. Bukan berarti lemot sih. Tergantung kitanya aja gitu. Terus saya juga bisa membandingkan gitu ya. Bisa membandingkan limit atau kecepatan atau batas kecepatan di tiap gigi antara GSX sama R15 Fitri. Kalau CBR aku belum tahu sih, tapi aku bahas 2 motor dulu ini ya. Untuk GSX di contohnya di gigi 3 gigi 2 sama 3 aja dulu. Di gigi 2 sama 3. Ini yang aku ingat soalnya. Untuk GSX di gigi 2 itu bisa nyampe 80 atau 81 km per jam. Kadang nyentuh 81, kadang 80. Ya itu mungkin tergantung kondisi mesin juga, atau yang namanya tes top speed sendiri itu kadang dipengaruhi oleh beberapa faktor juga. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi hasilnya gitu. Kadang
80, kadang 81 di gigi 2 itu untuk GSX. Kalau gigi 3 nya itu 105 atau 106. Sedangkan R15 Fitri di gigi 2 itu aku perhatiin itu ada di video ya. Jadi di gigi aku nyarinya itu video yang kena limit ya, yang kena limit supaya ketahuan gitu, oh udah limit dan kecepatannya segitu. Nah untuk R15 Fitri itu aku pernah lihat tuh di gigi 2 itu dia limit di kecepatan 70 atau 71. Jadi beda sekitar 10 km per jam dengan GSX di gigi 2. GSX gigi 2 itu bisa nyentuh 80 atau 81 km per jam, sedangkan R15 Fitri 70 atau 71 km per jam gitu, gigi 2. Nah untuk gigi 3 sendiri untuk GSX itu bisa nyentuh 105 atau 106, sedangkan R15 Fitri itu kalau nggak salah 98, sekitar 98 km per jam, sedangkan GSX 105 atau 106. Berapa selisihnya? 98 berarti berapa tuh? 6 ya, sekitar 6. Selisihnya semakin kecil sih dibandingkan dengan selisih tadi di pas di gigi 2 gitu. Jadi gitu kenapa aku bisa percaya gitu kalau misalkan dibilang GSX ini performa mesinnya paling tinggi dibanding kedua motor lainnya, karena aku menilainya dari situ. Jadi batas kecepatan di tiap gigi itu berapa gitu. Cuman mungkin kalau misalkan ada orang yang bilang gigi bawahan GSX itu lemot, ya mungkin bisa jadi. Jadi kekurangannya ya itu juga, tinggal harus pintar mengatur RPM gitu, minimal di 7000 ke atas lah. Contoh di gigi 3 ada yang ngedrag tuh di rolling start ya, rolling start ngedrag GSX sama R15 Fitri di gigi 3. Nah di gigi 3 kan dia pas jalan itu kan RPM paling di berapa, kan lagi nyantai dulu di gigi 3 mau rolling start. Di gigi 3 paling RPM di 4000 paling ya, di 4000 atau 5000 mungkin. Terus ngedrag ya pasti GSX mungkin di situ, lemotnya itu di situ. Soalnya mulainya dari gigi 3 RPM-nya masih di 4000, sedangkan GSX itu lemot kalau pengaturan RPM-nya tidak dijaga gitu. Jadi harus RPM-nya itu harus di 7000 lah kalau bisa. Tapi kalau misalkan startnya dari gigi 2, nah ini bisa lebih bertenaga GSX tuh, soalnya naiknya cepat. Intinya GSX tuh harus bisa nyentuh RPM 7000 aja. Kalau udah dari 7000 ke sana udah narik tenaganya keluar gitu. Itu terus untuk ngomong-ngomong soal drag sendiri gitu ya. Ngomong soal drag sama ini lah, sama road race atau di sirkuit gitu. Kalau di road race sendiri menurut aku di drag sendiri menurut aku kunci utamanya itu di start. Kalau misalkan ada 2 orang naik motor ngedrag, yang satu startnya bagus, yang satu startnya belum bisa, ya udah yang satu pasti diuntungkan, yang satu dirugikan gitu. Kalau mau drag pas start itu RPM harus dinaikin ya minimal di berapa, di 7000 atau 8000, tapi awas aja jangan sampai ngejengkang malah wheelie gitu.
Jadi nanti pas udah mulai itu RPM ditahan di 7.000 atau 8.000 mungkin. Nanti pas udah mulai langsung gas, jangan telat. Tapi awas jangan over juga, takutnya malah wheelie gitu. Itu jidra kalau menurut aku pribadi. Terus untuk di sirkuit sendiri, kalau menurut aku sih kuncinya itu di tikungan ya. Sebelum tikungan, pas nikung, dan setelah nikung. Jadi sebelum tikungan kadang-kadang ada rider yang masih lumayan jauh gitu, tapi udah ancang-ancang, udah mulai mengurangi kecepatan. Tapi ada juga rider yang berani, mungkin dia yakin dengan skill dia, akhirnya dia gas terus sampai mendekati tikungan itu gitu. Dia lebih dekat beberapa meter untuk ancang-ancang atau untuk mengurangi kecepatan di tikungan itu sebelum tikung. Terus pas nikung juga ke pergerakan jokinya itu, dari pergerakannya juga harus pas, harus lihai, terus juga harus bisa mengambil jalur yang tepat gitu pada saat tikung. Tergantung sudut tikungannya sendiri. Kalau misalkan tikungannya benar-benar tajam banget, tentu membutuhkan manuver yang lebih jauh gitu kan. Jadi harus mengambil jalur yang tepat juga pas di tikungan. Terus setelah tikungan juga, pas di tikungan kan pasti kita mengurangi kecepatan. Nah kita juga setelah nikung itu kita juga harus bisa memperkirakan ini kira-kira gigi harus di over apa tidak gitu. Takutnya kalau misalkan gigi tidak di over ke gigi bawahnya malah jadi lemot, makanya harus di over ke gigi bawahnya. Over misalkan ke gigi, diturunin giginya satu kali misalkan, biar tenaganya itu, RPM-nya itu tetap terjaga gitu. Terutama untuk GSX yang memang katanya bawahannya lemot, jadi RPM-nya itu harus dijaga terus. Itu untuk CBR sendiri aku belum tahu ya, maksudnya batasan kecepatan di tiap giginya gitu, belum tahu sih. Tapi kalau di drag sendiri, yang kalau CBR itu ketinggalan gitu sama R15 sama GSX tuh pas ngedrag tuh. Jadi GSX sama R15 ini sebenarnya performa mesin lebih unggul GSX, cuman beda tipis lah. Beda tipis. Saya menyimpulkan ini bisa dilihat dari batasan kecepatan di tiap ini ya, gigi. Tapi ya namanya juga kelas 150 cc, enggak, meskipun yang satu lebih unggul daripada yang lainnya, ya enggak jauh-jauh beda lah. Jadi masih bisa bersaing di sirkuit gitu. Kalau di sirkuit tentunya yang paling menentukan itu joki. Ya tentu motor juga, cuman kan motor kelas sama-sama 150 cc. Meskipun ada perbedaan istilahnya top speed lah, atau powernya, atau performa mesinnya gitu kan, nggak beda jauh juga. Apalagi kan di tikungan, di sirkuit itu yang namanya tarikan bawah itu penting banget gitu kan. Tapi GSX juga yang katanya bawahannya lemot, di drag aja, GSX mah menang tuh di drag aja. Kalau di sirkuit gimana gitu, gak mampu bersaing gitu. Padahal nggak juga. Menurut aku kalau untuk ngetes performa mesin motor itu di jalanan lurus. Di situ kita bisa lihat performa mesinnya gimana. Kalau di sirkuit menurut aku itu lebih cenderung ke lebih ke skillnya sih, skill ridernya, bukan ke motornya. Karena meskipun contoh CBR ibaratkan dikatakan paling top kecepatan top speednya itu paling rendah di antara ketiga motor tadi. Tapi kalau di sirkuit dia masih bisa bersaing, tergantung jokinya juga.
lebih ke joki sih kalau di sirkuit mah menurut aku, karena ketiga motor sama-sama dari segi desain ditambah performance. Intinya kalau kalian mau beli motor gini aja, disesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri gitu ya. Kalian butuhnya motor apa, dan selera orang juga beda-beda. Kalau aku sukanya yang mesin low, kalau yang lain mungkin sukanya yang bebas, tergantung kebutuhan kalian. Terus mungkin udah ya, sekian aja perbincangan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel di Azza Vlog. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga